Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tayyib, untuk kesempatan hari ini saya akan membagi ilmu apa sih itu akidah. Nah, teman-teman barangkali ada yang bertanya, apa sih itu akidah? Nah, ini jawabannya. Akidah secara bahasa berasal dari kata akada yaqidu aqdadan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Terus jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat, dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Dan dalam kajian Islam, arti akidah adalah tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya yang esa dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan kepada hakikat yang nyata, yang tidak menerima keraguan dan bantahan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat sesuatu itu masih ada unsur keraguan dan kebimbangan, maka tidak disebut akidah, teman-teman. Jadi akidah itu harus kuat dan tidak ada kelemahan yang membuka untuk celah-celah untuk dibantah. Nah, argumentasi yang kuat dan benar yang memadai disebut dalil. Nah, dalil ada dua macam. Yang pertama, dalil akli. Apa sih itu dalil akli? Nah, dalil akli, dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Orang yang tidak mampu mempergunakan akalnya karena ada gangguan, maka tidak dibebani untuk memahami akidah. Nah, atau kita sebut dengan orang gila lah. Nah, itu tidak dibebani untuk memahami akidah. Nah, segala yang menyangkut dengan akidah, kita tidak boleh meyakini secara ikut-ikutan. Nah, melainkan berdasarkan keyakinan yang dapat dipelajari. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus yang ke berapa tadi? Dua ya. Dua itu kan pertama dalil akli, nah yang kedua itu dalil nakli. Apa sih itu dalil nakli? Nah, dalil nakli itu adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal manusia dapat menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi, namun harus disadari bahwa betapapun kuatnya daya pikir manusia, ia tidak akan sanggup mengetahui hakikat zat Allah yang sebenarnya. Nah, terus ada lagi nih, Bang, coba dong kasih contoh akidah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan gini ya teman-teman. Yang pertama itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, itu juga udah termasuk dalam akidah nih teman-teman. Kita sholat, kita melaksanakan perintah Allah, puasa, zakat, ya rukun Islam lah teman-teman. Kita jalani itu termasuk akidah. Nah, terus yang kedua, contohnya yang kedua adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, jadi kita harus sering-sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Pokoknya jangan jauh-jauh dengan Al-Quran lah. Nah, itu juga termasuk dalam akidah. Nah, terus
Contoh yang ketiga apa nih? Contohnya apa ya? Oh ya, menjauhi diri dari semua perbuatan syirik. Nah, tuh teman-teman. Jika teman-teman ada yang percaya tentang kodam, tentang ilmu gelap, nah itu termasuk syirik teman-teman. Nah itu harus dijauhkan. Maka kalau kalau nggak dijauhkan, ntar akidah teman-teman goyang. Makanya itu lebih ribet lagi. Makanya di sini menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Nah itu teman-teman. Oke. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya teman-teman, caranya sholat itu sholat termasuk dalam akidah. Nah, di sini yang keempat meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah dengan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah itu wajib ya teman-teman buat laki-laki. Nah, kalau buat perempuan itu lebih baik di rumah. Nah, gitu teman-teman. Terus contoh terakhir yang dalam kehidupan sehari-hari adalah berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nah, kita juga harus ikhlas dan kita tuh berserah diri gitu, memohon ampun kepada Allah dalam doa-doa kita, dalam zikir kita, dalam sholat kita, itu termasuk akidah gitu teman-teman. Oke, paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Terus di situ tujuan. Nah, oke, tujuan akidah Islam apa sih? Nah, akidah Islam mempunyai banyak tujuan. Yang pertama itu apa ya? Yang pertama itu untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Nah, ikhlas berarti ya tujuannya untuk mengikhlaskan ya teman-teman, mengikhlaskan niat kita dan ibadah kita hanya kepada Allah, tidak selain Allah gitu teman-teman. Paham ya? Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Nah, kita sholat ibadah nih hanya kepada Allah gitu, jangan yang lain gitu. Itu termasuk, jika ada teman-teman menyembah yang lain, berhala, itu udah termasuk musyrik dan bersyirik besar itu, masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Next, tujuan yang kedua adalah membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Nah, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya ada kalanya kosong hatinya. Makanya kita harus kuat akidahnya, jangan goyang sama yang lain. Makanya kita banyak-banyak apa ya bahasanya, berdekatan diri kepada Allah. Apa sih bahasanya, itulah pokoknya banyak ibadah biar akidah kita nggak lemah gitu. Dan ada kalanya kita tuh, jika akidah kita lemah, ada kalanya terjerumus pada berbagai kesesatan dan khurafat gitu teman-teman. Oke. Terus tujuan yang ketiga apa nih? Nah, tujuan yang ketiga itu adalah ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas, karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah. Nah, sehingga ia menjadi orang yang tegar, dalam menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Nah, itu teman-teman, tujuan dari ibadah yang ketiga. Terus tujuan akidah yang keempat adalah meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah. Nah, serta berhubungan
dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, itu adalah tujuan yang keempat dari akidah. Nah, terus tujuan yang kelima apa itu? Nah, tujuan yang kelima adalah bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Nah, di sini teman-teman kalau hari Jumat tuh disarankan beramal, kalau ada rezeki ya sisihkanlah untuk beramal. Itu khasiatnya ajib bener. Nah, sebab setiap amal baik pasti ada balasannya. Begitu sebaliknya, setiap amal buruk pasti juga ada balasannya. Nah, di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan nih teman-teman. Oke, itu saja. Mungkin teman-teman paham ya tentang akidah. Terus Ana juga tadi udah sebutin pengertian akidah, terus dalil akidah, terus dan tujuan akidah. Nah, itu teman-teman. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.